Di video ini, kita akan membahas stok 1, laporan, menu buku stok. Dengan menggunakan menu buku stok, Anda dapat melihat penerimaan stok dan riwayat pengeluaran stok dalam rentang waktu spesifik. Dan Anda juga dapat mengatur template untuk menampilkan bukan hanya jumlah, namun juga harga dari penerimaan dan pengeluaran. Dan Anda juga dapat menampilkan jumlah harga saldo stok. Pertama, untuk melihat data, Anda dapat memilih target rentang tanggal. Dan di sini, Anda dapat mengatur rentang tidak seperti di laporan saldo stok. Di laporan buku stok, riwayat stok selama rentang tanggal yang dipilih akan ditampilkan. Jadi, jika Anda klik cari, riwayat perubahan jumlah akan ditampilkan berdasarkan tiap barang. Dan sekarang kita akan melihat kolom-kolom di template pencarian. Jadi, jika Anda ingin mencari dan melihat data dari gudang atau barang tertentu, Anda dapat klik pada masing-masing kaca pembesar dan memilih satu atau beberapa barang dan beberapa gudang. Dan untuk laporan saldo stok, Anda dapat klik pada tanda panah di masing-masing kolom dan mencari berdasarkan grup level lokasi, kategori barang, grup barang, atau grup level barang. Dan pada template pencarian di bagian bawah, Anda dapat melihat kolom lainnya. Jadi, pertama, jika Anda memilih opsi, tampilkan alur persetujuan, dan klik cari, kotak alur persetujuan akan ditampilkan di kanan atas laporan. Dan mohon diingat bahwa program akan menarik alur persetujuan yang telah diatur di menu stok 1, pengaturan, baris persetujuan untuk cetak. Dan berikutnya, opsi sertakan jumlah manajemen akan memungkinkan Anda untuk melihat data termasuk barang yang Anda atur sebagai bukan subjek dari pengontrolan jumlah di menu pengaturan barang. Dan opsi sertakan barang non-aktif akan menampilkan data yang termasuk data dari kode barang yang non-aktif. Jadi, di pengaturan barang, Anda dapat menonaktifkan atau mengaktifkan kembali kode barang yang ada. Dan opsi ini juga dapat membantu Anda untuk melihat riwayat jumlah barang yang tidak aktif. Dan opsi sertakan distribusi bahan produksi atau transfer lokasi memungkinkan Anda untuk melihat data termasuk data yang dimasukkan ke dalam menu distribusi bahan dan transfer lokasi yang tidak menyebabkan jumlah meningkat atau berkurang. Tidak seperti menu penjualan dan pembelian, di mana jumlah dikurangi atau ditambah. Jadi, centang pada opsi, dan cari jika Anda ingin melihat data termasuk perpindahan jumlah internal. Dan di hasil pencarian, Anda dapat melihat jumlah yang sama ditampilkan pada kolom peningkatan dan penurunan, yang artinya tidak ada perubahan jumlah. Kemudian berikutnya, opsi jangan sertakan barang tanpa riwayat transaksi. Opsi ini tidak menyertakan hasil pencarian di mana barang yang tidak memiliki riwayat perubahan stok selama rentang tanggal yang dipilih, dan hanya barang yang memiliki data dalam rentang tanggal yang akan ditampilkan. Dan terakhir, opsi nama barang urutkan. Jadi, jika Anda tidak mencentang opsi ini, kemudian cari, hasil pencarian akan disortir dalam urutan kode secara default.
Dan jika Anda mencentang opsi, lalu cari, hasil akan diurutkan dalam nama urutan nama barang. Dan berpindah, kita akan melihat tab semua. Di sini, Anda dapat melihat kolom tambah ke barang utama. Ini adalah kondisi pencarian yang digunakan oleh pelanggan yang menggunakan fitur pengaturan hubungan barang. Pengaturan hubungan barang adalah fitur yang mengatur hubungan untuk satuan dari beberapa barang. Sebagai contoh, jika Anda membeli barang dalam sebuah satuan dan kemudian menjualnya dalam satuan lainnya, Anda dapat mendaftarkan kode barang satu persatu untuk tiap satuan. Misalnya, 2 kode barang untuk 2 satuan jumlah, dan Anda dapat mengatur hubungan barang di antara kedua kode barang tersebut dan mengontrol jumlah dari kedua satuan berdasarkan sebuah satuan jumlah dasar. Jadi misalnya, Anda telah mengatur hubungan barang antara barang A dan barang B di menu pengaturan barang, dengan barang A menjadi barang utama dan barang B menjadi barang yang terhubung. Dan misalnya, jumlah 1 dari barang A sama dengan 10 dari jumlah barang B. Dan di laporan buku stok, jika Anda mencari barang B dan memilih opsi jumlah barang yang dihubungkan, riwayat jumlah dari kedua barang utama dan barang yang terhubung akan ditampilkan setelah dikonversi menjadi satuan jumlah barang utama. Jadi di sini, jika Anda ingin melihat data dengan lebih detail, klik pada tiap nomor slip. Pada tanggal 14 April, Anda menjual 3 buah barang A. Dan slip berikutnya, pada tanggal 15 April, Anda menjual 3.000 barang B. Namun, di hasil pencarian buku stok, berdasarkan jumlah satuan barang utama barang A, 3.000-nya telah dikonversi menjadi 300. Dan meskipun Anda hanya memilih barang B, opsi jumlah dari barang yang terhubung menampilkan data dari kedua barang A dan B berdasarkan hubungan barang. Dan juga, jika Anda memilih opsi standar barang individu dan tidak mencentang ubah menjadi standar barang utama, lalu cari, hanya data barang B yang akan ditampilkan dan jumlah tidak akan dikonversikan ke jumlah satuan barang utama. Karena itu, jumlah 3.000 akan ditampilkan. Dan untuk lebih lengkapnya, silakan merujuk ke video pengaturan hubungan barang. Kemudian, jika Anda melihat ke tab umum, Anda dapat menemukan kolom tampilkan harga. Di buku stok, jika Anda mencari dengan template default, hanya riwayat jumlah yang akan ditampilkan. Namun, Anda dapat membuat template baru dengan menggunakan tombol pilihan, pengaturan contoh laporan, dan membuat template baru, dan menambahkan kolom harga. Dan nantinya, Anda dapat mencari dengan menggunakan template tersebut dengan memilihnya di bagian kiri bawah. Dan Anda akan dapat melihat riwayat termasuk harga dan informasi jumlahnya. Dan di kolom harga, Anda dapat memilih harga yang program tarik ke kolom harga dari hasil pencarian. Pengaturan default akan menampilkan harga yang dimasukkan pada slip stok. Jadi, di bagian peningkatan, harga yang dimasukkan di slip pembelian akan ditampilkan. Dan di bagian penurunan, harga yang dimasukkan ke dalam slip penjualan yang akan dimuat. Dan Anda dapat memilih dan menarik data harga lainnya dengan menggunakan kolom tampilkan harga. Jadi di sini,
Opsi harga penjualan dan pembelian adalah pengaturan default yang saya sebutkan sebelumnya. Di opsi harga jual sertakan VAT atau PPN, akan menampilkan harga termasuk jumlah pajaknya. Dan opsi biaya bulanan akan menampilkan harga dari data biaya yang dipilih. Dan di hasil pencarian, harga yang dihasilkan di modul stok 2, biaya baru akan ditarik dan ditampilkan. Dan opsi harga jual, harga beli barang akan menarik harga beli dan jual default dari pengaturan barang. Dan berikutnya, kolom harga satuan lain. Anda dapat memilih harga dasar untuk menu-menu di mana tidak ada harga barang dimasukkan, seperti menu transfer lokasi dan produk masuk. Jadi misalnya, jika Anda memilih barang kemasan green tea cookies, dan memilih biaya bulanan sebagai harga, dan memilih opsi termasuk distribusi, bahan produksi, atau transfer lokasi, dan mencari dengan menggunakan template termasuk harga, lalu program akan menarik harga dari biaya yang dihasilkan di stok 2, biaya baru. Dan Anda dapat melihat harga yang diterapkan dengan menekan tombol lihat. Dan berikutnya, jika Anda memilih harga beli barang dan cari, program akan menarik harga dari menu pengaturan barang. Harga 50.000 di sini akan ditarik dan ditampilkan di kolom harga pada buku stok. Jadi, gunakan kolom tampilkan harga dan template termasuk harga untuk kebutuhan Anda dan memeriksa harga stok yang Anda inginkan.